Selanjutnya, kita akan belajar tentang ekosistem part 3, yaitu tentang biogeokimia. Oke, secara pengertian, daur biogeokimia itu merupakan daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia dan mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Nah, daur yang akan kita bahas itu ada 5, yaitu daur nitrogen, karbon, fosfor, sulfur, dan juga air. Langsung saja kita mulai dari daur nitrogen. Nitrogen di udara bebas itu tidak banyak bermanfaat bagi organisme, sehingga perlu difiksasi atau dihambat agar lebih dirasakan manfaatnya. Nah, proses fiksasi itu bisa berlangsung oleh kegiatan industri seperti pembuatan pupuk nitrogen, bisa juga melalui mikroorganisme atau organisme, dan juga bisa secara alam, ya. Nah, seperti ini, jadi dia tuh secara nitrogen itu bisa diproses melalui peristiwa alam seperti kilat atau petir yang menyebabkan terbentuknya senyawa nitrat. Jadi nitrat ini yang nanti akan mulai bisa digunakan. Nah, nitrat itu akan diserap oleh akar tumbuhan untuk digunakan dalam sintesis asam amino, komponen pembentuk si protein. Selanjutnya, protein tumbuhan kemudian akan dikonsumsi oleh si pemakan tumbuhan, bisa hewan ataupun manusia, dan akan dikeluarkan lagi dalam bentuk feses, urin, dan lain sebagainya. Nah, bersama dengan hewan dan tumbuhan yang mati, zat buangan bernitrogen itu akan mengalami pembusukan dan juga penguraian membentuk amonia dan amonium. Kemudian, bakteri, ada namanya bakteri Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Amoniak dan amonium ini akan diubah menjadi nitrit yang disebut sebagai proses nitrasi. Kemudian ada juga namanya bakteri Nitrobacter. Nitrit, oleh bakteri ini nitrit itu akan diubah menjadi nitrat, disebut sebagai proses nitrifikasi. Nah, gabungan nitritasi dan nitratasi itu disebut nitrifikasi. Sampai situ paham ya? Ini adalah proses dari daur nitrogennya. Selanjutnya, senyawa nitrat itu akhirnya akan diserap kembali oleh akar tumbuhan. Nah, ada 2 jenis bakteri yang bisa mengubah nitrat dalam tanah menjadi nitrogen bebas. Namanya itu bakteri Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans atau bakteri denitrifikasi. Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah proses perubahan nitrat di dalam tanah menjadi nitrogen di udara bebas, itu denitrifikasi. Oke, jadi tadi bakteri yang 2 tadi itu membuat tanah menjadi tidak subur. Kenapa? Karena dia mengubah nitrat yang ada di dalam tanah menjadi gas nitrogen. Sedangkan seperti tadi yang dikatakan di awal, gas nitrogen itu kalau di alam bebas itu tidak terlalu bermanfaat, harus mengalami proses-proses dulu. Contohnya yang tadi awal-awal gitu ya. Nah, tadi ada kata-kata denitrifikasi. Di sini dijelaskan denitrifikasi itu adalah proses perubahan nitrat dalam tanah menjadi nitrogen di udara bebas. Nah, untuk gambarannya ini ada daur nitrogen. Mungkin tidak terlalu terlihat jelas ya, tapi intinya tadi langkah-langkahnya atau proses-prosesnya itu sudah dijelaskan di video slide sebelumnya. Kemudian daur kedua kita akan berbicara tentang daur karbon. Produsen itu akan memanfaatkan CO2 udara untuk sintesis senyawa organik, baik melalui fotosintesis atau kemosintesis karena membutuhkan karbon dioksida. Produsen itu maksudnya adalah tumbuhan hijau atau organisme yang memiliki klorofil. Nah, senyawa organik hasil fotosintesis kemudian akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof seperti hewan ataupun manusia sebagai sumber energi karena akan dimakan gitu ya. Kemudian melalui respirasi senyawa organik tersebut dibakar atau dioksidasi, CO2 hasil pembakaran dibebaskan lagi ke udara. Selanjutnya, selain sebagai sumber energi,
senyawa organik tersebut itu juga disimpan dalam tubuh organisme sebagiannya. Nah, jika organismenya mati, senyawa karbon itu akan diuraikan dan diendapkan menjadi batuan karbonat dan juga kapur. Jika tersimpan di dalam perut bumi dalam jangka waktu yang lama, maka senyawa karbon sisa organisme mati ini dapat menghasilkan yang namanya bahan bakar fosil. Contohnya adalah minyak bumi. Akhirnya, minyak bumi itu akan digunakan lagi oleh manusia, yang pada akhirnya CO2-nya itu akan terbebas lagi di udara. Kurang lebih seperti itu untuk daur karbon. Selanjutnya daur fosfor. Fosfor itu ditemukan di dalam tanah, air tawar, dan juga laut. Oleh organisme produsen, itu diserap dan dimanfaatkan untuk sintesis senyawa organik. Contohnya adalah protein, asam nukleat, ATP, dan lain sebagainya. Kemudian, senyawa organik yang mengandung fosfor itu akan pindah ke konsumen. Protein dalam tubuh organisme itu digunakan untuk metabolisme dan membangun bagian-bagian tubuh. Nah, lalu ketika organismenya mati, senyawa organik yang mengandung fosfor itu mengalami perombakan oleh pengurai, yang akhirnya fosfor itu akan kembali lagi ke tanah, air tawar, dan juga laut. Fosfor dalam tanah itu akan terbawa oleh air, kemudian akan diendapkan di danau atau lautan, membentuk batuan yang mengandung fosfor. Batuan fosfor kemudian akan tererosi, menghasilkan tanah. Akhirnya fosfor ya balik lagi ke tanah gitu. Nah, ini adalah gambaran dari daur fosfor. Selanjutnya akan dibahas tentang daur sulfur. Daur sulfur atau sulfur itu banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah kemudian akan diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Nah, melalui rantai makanan, sulfur akan berpindah lagi ke konsumen. Jika organismenya mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob membentuk sulfat kembali. Dan bila penguraian berlangsung secara anaerob akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida juga berasal dari hasil reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri pereduksi sulfur. Nah, oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara akan dioksidasi sehingga dihasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur akan dioksidasi lagi membentuk sulfat yang ada di dalam tanah. Kemudian lanjut lagi akan diserap lagi, gitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas daur yang terakhir, yaitu daur air. Daur air itu disebut juga sebagai daur hidrologi. Dibedakan menjadi hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Untuk yang daur hidrologi pendek, itu awal mulanya air laut itu akan menguap. Kemudian uapnya akan naik ke udara menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan ini akan kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, kemudian selanjutnya akan turun hujan. Nah, khusus daur pendek, itu terbentuknya awan dan juga hujan hanya terjadi di atas laut, jadi hujannya tidak mencapai daratan. Selanjutnya, untuk daur hidrologi sedang, itu hampir mirip, jadi air lautnya menguap, uapnya naik ke udara, terbawa angin, sampai di atas daratan, sampai dia membentuk awan. Kemudian awannya akan mengalami kondensasi, presipitasi, kemudian terbentuk titik-titik air, terjadi hujan di daratan. Jadi kalau yang sedang sudah mulai terjadi di daratan hujannya. Nah, sebagian air yang hujan ini akan meresap ke dalam tanah. Sebagian lagi akan kembali ke laut melalui sungai. Kalau untuk daur hidrologi panjang, jadi uap air dari penguapan air laut, air kolam, danau, sungai maupun hasil transpirasi tumbuhan akan naik ke udara dan membentuk awan.
Awan akan terbawa oleh angin ke daratan dan pada jarak tertentu akan terhalang oleh pegunungan. Awan kemudian akan mengalami kondensasi dan juga presipitasi menghasilkan titik-titik air dan akan turun hujan di atas pegunungan. Air hujan kemudian akan meresap ke tanah di pegunungan, kemudian diserap oleh tumbuhan pegunungan, sebagian itu akan muncul sebagai mata air juga. Kemudian melalui sungai, air mengalir kembali ke laut.